Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Rosidah Sofa Khairiyah NIM 232001, 2. Endah Puspitasari NIM 232002, 3. Zulfa Husnita NIM 232003 yang berjudul Latar Belakang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Latar belakang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah unsur-unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara, upaya sadar yang ditempuh secara sistem untuk menanamkan wawasan, pola pikir, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi tegaknya NKRI. B. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara. 2. Sikap serta perilaku yang cinta tanah air. 3. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, kepribadian mandiri, tanggung jawab. C. Bangsa. Menurut Hanson, bahwa bangsa hanya terbentuk oleh persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, dan kewarganegaraan. Menurut Friedrich Hayek dalam bukunya National History and Politics mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 unsur aspirasi sebagai berikut. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan. 3. Keinginan dalam kemandirian. 4. Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan. D. Negara. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Pengertian negara menurut pendapat George Jelinek. Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Fungsi-fungsi negara diantaranya 1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya. 2. Melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana lingkungan kondusif. 3. Pertahanan dan keamanan. 4. Menegakkan keadilan. Teori terjadinya negara terdapat beberapa teori, antara lain 1. Teori kenyataan. Timbulnya suatu negara ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara, maka pada saat itu juga negara sudah menjadi suatu kenyataan. 2. Teori keutuhan. Timbulnya negara karena Tuhan menghendaki, terdapat pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 3. Teori perjanjian. Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antar manusia yang terjadi hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. 4. Teori penaklukan. Suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain. Warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Menurut pasal 26 ayat 1, bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan demikian, penentuan keaslian bisa didasarkan pada 3 alternatif, yaitu diantaranya 1. Genealogis atau pertalian darah. 2. Teritorial atau ikatan pada wilayah. 3. Campuran antara genealogis dan teritorial. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan menurut pasal 14 ayat 1, penduduk warga negara Indonesia adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. G. Asas kewarganegaraan. 1. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas ius sanguini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan. H. Asas status kewarganegaraan. 1. Apartheid adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. 2. Bipartid adalah seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda atau 2. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak untuk memilih. 2. Hak kebebasan berbicara. 3. Hak kebebasan pers. 4. Hak kebebasan beragama. 5. Hak kebebasan bergerak.
6 hak kebebasan berkumpul, dan 7 hak kebebasan dari perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.